Ini senjata paling berbahaya yang dimiliki Rusia. Musuh sulit selamat kecuali berada di bunker. Kabar terbaru konflik Rusia versus Ukraina. Sekitar 175.000 tentara Rusia berkumpul di perbatasan. Mereka berhadapan dengan pasukan Ukraina yang bersenjata lengkap dengan ribuan tank dan artileri, termasuk senjata paling berbahaya yang dapat menyebabkan banyak korban. Menurut penulis David X di majalah Forbes, senjata Rusia yang paling menyebabkan mimpi buruk bagi Ukraina adalah peluncur roket termobarik TOS-1 yang juga dikenal sebagai Dewa Api. Jika Rusia memutuskan untuk menyerang, peluncur roket ganda TOS-1 akan jadi alat pertama yang beraksi. Ia akan mengangkat parit dan bunker Ukraina dengan roket yang dipasang dengan hulu ledak termobarik. Proyektil termobarik adalah senjata pemusnah yang sangat berbeda. Melansir 20h.com.vn pada Selasa, senjata ini bekerja berdasarkan prinsip menyebarkan campuran kimia khusus yang menutupi target. Setelah dioperasikan, ia segera menciptakan ledakan besar yang membakar bahan kimia dengan kecepatan super cepat. Sementara itu, baru berganti tahun, masalah baru langsung muncul. Amerika juga diprediksi akan dibuat sakit kepala oleh 3 negara musuh bebuyutannya dan masing-masing berulah melakukan ini. Akibatnya tercipta ruang hampa di tengah ledakan yang menyebabkan panas membakar yang membuat gelombang kecut menyebar ke segala arah. Cangkang termobarik juga menggunakan udara sebagai bahan bakar. Ia memiliki efek yang sama seperti senjata nuklir, tetapi tidak menyebabkan radiasi, kata Lester Grow dan juga Timothy Smith. Karena campuran bahan kimia dan udara dapat menyebar kemana saja, hampir tidak ada cara untuk menghindari kekuatan destruktif ini, tak terkecuali bagi target yang bersembunyi di parit atau bunker yang dibentengi. Senjata ini tidak hanya merusak secara teoritis, Rusia juga bisa mengirimkan sistem TOS-1 untuk berperang di lembah Pansir di Afghanistan pada 1980-an dan di Chechnya pada 2000. Dijuluki negara dengan segudang senjata militer terkuat, ini dia 5 senjata militer milik Rusia yang paling diburu oleh dunia. Dalam 2 perang ini, TOS-1 menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Berkat TOS-1, Rusia, tentara Suriah dapat menghentikan kemajuan pemberontak dan pejuang teroris Barat. Sejak 2015, Rusia diyakini telah mengirim setidaknya 1 kompleks TOS-1 untuk mendukung separatis di Ukraina Timur, menurut Forbes. Kemungkinan besar krunya adalah orang Rusia karena separatis tidak memiliki kapasitas untuk mengoperasikan senjata penghancur ini. Lebih dari 6 tahun kemudian, kompleks TOS-1 disiap di perbatasan jika Rusia melancarkan serangan. Rentetan peluru termobarik yang ditembakkan dari kompleks senjata ini dapat membuat medan perang di Ukraina tidak dapat dipertahankan. Namun penulis Dev X juga menekankan kombinasi TOS-1 bukannya tanpa kelemahan. Senjata ini memiliki jangkauan hanya sekitar 3.500 meter dan 6.000 meter. Jauh lebih sederhana daripada sistem artileri self-propel konvensional. Karena itu mereka mudah menjadi sasaran drone atau senjata anti-tank yang membutuhkan perlindungan khusus. Ukraina juga menegaskan tidak akan membalas serangan militer dari Rusia meski tentara mereka harus diserang, bahkan memakan korban jiwa. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam konferensi virtual pada Selasa yang dihadiri sekitar 100 jurnalis dari 30 negara lebih. Di mana situasinya sekarang, tentara Ukraina diperintahkan untuk tidak bereaksi atas segala provokasi di garis depan, kata Kuleba. Tentang situasi terkini di Donbas, Ukraina tidak akan melakukan tindakan militer dari pihaknya untuk mengatasi konflik di Donbas. Dan pihaknya mengerahkan seluruh upaya dalam hal diplomasi dan politik di konflik ini. Kuleba lalu memaparkan rencana Ukraina untuk berdiplomasi dengan Rusia, termasuk meminta bantuan dari negara-negara sahabat mereka. Solusi damai juga jelas berada di meja dan bisa berdasarkan kesepakatan Minsk. Pihaknya juga meminta bantuan rekan dan mitra untuk lebih vokal, tidak hanya demi Ukraina tetapi juga hubungan bilateral mereka dengan Rusia. Moskwa juga harus mendengar dari setiap sudut bahwa Ukraina tidak sendiri. Moskwa harus mendengar dari setiap sudut bahwa ini bukan hanya tentang Rusia dan Ukraina. Upaya mencegah eskalasi Moskwa juga jauh lebih ringan daripada menanggung jawab konsekuensi, dan dia harap rekan-rekan serta mitranya pun memahami. Konflik Rusia-Ukraina juga memanas dan belakangan ini dengan negeri beruang merah yang mengerahkan ratusan ribu pasukan ke perbatasan dekat Donbas. Negara pimpinan Vladimir Putin itu memberi dukungan pada separatis Ukraina di Donbas yang merupakan orang-orang penutur bahasa Rusia.